Makasih boy. Jak. Jadi kita nak panggil ya. Tadi saya udah bilang. Persiapan target dan akhirnya timnya diganti. Oke, kalau persiapan tentunya kita sudah melakukan persiapan dengan maksimal ya, dan juga kita juga sudah melihat mereview bagaimana peta kekuatan calon-calon lawan kita di SEA Games. Setelah pulang dari Australia, tentunya kita juga langsung melakukan koordinasi mengenai kesiapan atlet-atlet untuk dari persiapan latihan maupun kesiapan dari pendukung lainnya. Mengenai target tentunya sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan disampaikan oleh Bapak Menpora, menargetkan 2 medali emas. Ya, tentunya ini menjadi semangat lah buat kita, ya tentunya juga buat tujuan PBSI untuk bisa mewujudkan target tersebut. Soal target 2 emas itu udah dibagi belum kok ke mana gitu prioritasnya? Apakah beregu, putra putri atau ada sektor yang gitu? Tentunya beregu juga menjadi salah satu kekuatan kita untuk bisa mendapatkan medali emas. Ya, tentunya semuanya juga 2 medali emas itu bukan suatu hal yang bisa kita sampaikan di sektor ini, tapi kita melihat probability-nya itu terbesar di mana. Pasti ada, kita melihatnya seperti itu. Ya, kalau kita berbicara dari beregu, tentunya beregu putra peluangnya lebih besar dibanding beregu putri, walaupun kita tidak mengecilkan arti kekuatan tim putri, tapi kita melihat dari ranking dari kekuatan tim tuan rumah terutama di putri itu kan tentunya lebih merata dibanding kita. Di putra tentunya masih ada tim Malaysia maupun tim Thailand, tapi probability-nya kita melihat tim putra masih mempunyai peluang lebih besar untuk bisa mendapatkan medali emas. Di perorangan, kalau kita melihat dari peta ranking dunia, tentunya di tunggal putri probability-nya lebih besar dibanding sektor-sektor yang lain. Kita melihat di putri itu kan kita punya putri KW, kemungkinan di segi 2 ya, jadi satunya mungkin Thailand. Jadi kita melihat dari head to head terakhir, terus penampilan terakhir juga probability-nya lebih besar di tunggal putri. Tapi ya kita melihat ya, dan bisa kita harapkan atlet itu juga bisa mendapat memanfaatkan peluang kesempatan. Ranking itu kan hanya just by number, harusnya seperti itu. Dan kita harapkan dari sektor lainnya bisa membuat satu prestasi yang lebih baik. Jadi membuktikan kalau ranking itu bukan menjadi patokan utama. Kok bicara soal target tadi yang 2 medali emas, kalau bicara edisi sebelumnya kan kita dapat 5. Ini sebenarnya perhitungan 2 medali emas selain tadi kok bilang probability-nya itu, apakah dari PBSI sebelumnya ada ancang-ancang lebih dari itu nggak sih Pak untuk bilang ke Kemenpora bahwa pengennya 3 atau apa gitu, berapa emas gitu, atau Kemenpora yang memang menentukan 2 emas aja lah gitu?
Nah ini kan gini, kalau kita compare dulu dengan yang sebelumnya, SEA Games itu kan untuk seluruh negara besar ya, Indonesia, Malaysia, Thailand, itu biasanya kan memang yang diturunkan adalah pemain potensi mereka. Nah, termasuk di terakhir di edisi terakhir Kamboja itu juga sama. Di Bregunya aja tim Thailand itu Thailand Putri ya yang full tim. Terus selesai itu kan mereka hanya tidak main di individual. Di individual atlet kita bisa menunjukkan prestasi dari semua pemain potensi pemain second layernya, ternyata kita bisa menunjukkan prestasi lebih baik. Nah di SEA Games kali ini kan ini ada perubahan nih dari negara lawan kita, tahun-tahun lawan kita ini yang menurunkan semua full team. Tapi ya awalnya kan kita juga PBSI awalnya kan tetap mau menurunkan untuk yang pemain potensi, main muda, main untuk regenerasi, karena memang SEA Games selalu menjadi seperti itu. Tapi karena ada masukan dari beberapa pihak termasuk dari Kemenpora maupun dari pimpinan untuk mempertimbangkan itu, ya kita awalnya juga maunya full team. Ya. Kita juga sudah berdiskusi dengan Jojo, tapi karena ada satu hal dan dia mempertimbangkan kondisi dia, ya, jadi Jojo tidak bisa bergabung. Terus Anthony Ginting juga sama, di tanggal yang sama perkiraan kan dia menunggu proses kelahiran anaknya yang pertama. Kita harus hormatin, kita harus hargai gitu kan. Terus ganda putra terkuat kita Fajar Fikri, Fajar yang baru melangsungkan pernikahan dan harus ada agenda selanjutnya itu tentunya kan nggak bisa diganggu gugat karena itu udah dia melakukan persiapan itu kan udah setahun sebelumnya. Sedangkan permintaan perubahan ini kan kira-kira baru 2-3 bulan yang lalu.